Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Jumpa lagi sama Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang materi negosiasi lagi. Semoga kalian tidak bosan dan semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran ini. Yuk disimak penjelasan berikut ini. Nah, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan ke kalian tentang pengertian negosiasi, tujuan, manfaat, ciri-ciri, dan lain sebagainya. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis negosiasi. Jenis teks negosiasi ini dibagi menjadi 3 berdasarkan situasi, jumlah negosiator, dan untung rugi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama Ibu akan membahas tentang negosiasi berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi, itu dibagi menjadi 2, yaitu negosiasi formal dan informal atau non-formal ya. Nah, negosiasi formal itu, kalian bisa paham kan? Formal berarti dalam situasi formal, sedangkan non-formal bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, karena negosiasi non-formal ini tidak membutuhkan perjanjian khusus, jadi dia itu bebas. Jenis selanjutnya yaitu negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama negosiasi dengan pihak penengah, yang kedua negosiasi tanpa pihak penengah. Keduanya ini sama-sama dilakukan oleh 2 negosiator, tapi bedanya kalau pihak penengah pasti ada pihak penengahnya yang tugasnya untuk memberikan keputusan akhir di negosiasi tersebut. Sedangkan negosiasi tanpa pihak penengah berarti tidak ada pihak penengah. Nah, jadi keputusan negosiasinya ini tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Jadi antara 2 orang itu atau lebih ya. Jadi nggak ada pihak penengahnya. Jenis negosiasi terakhir yaitu negosiasi berdasarkan untung rugi, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada negosiasi kolaborasi atau win-win, yaitu negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing, jadi sama-sama saling menguntungkan. Yang kedua ada negosiasi dominasi atau win-loss, yaitu negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sehingga pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Jadi ada yang untung besar dan ada yang untung sedikit. Selanjutnya negosiasi akomodasi atau loss win, yaitu negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit bahkan rugi, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar bahkan mendapatkan 100% keuntungan. Dan jenis yang keempat itu ada negosiasi menghindari konflik atau loss-loss. Kedua pihak menghindari konflik yang timbul sehingga kedua belah pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Jadi dua-duanya tuh sama-sama ngalah gitu, kalah. Selanjutnya ada struktur negosiasi. Nah, strukturnya ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada orientasi, berisikan kalimat pembuka, biasanya dibubuhi salam. Fungsinya itu memulai negosiasi, contohnya kayak assalamualaikum atau permisi, selamat pagi, dan lain-lain. Yang kedua ada permintaan, yaitu suatu hal berupa barang ataupun jasa yang ingin dibeli oleh pembeli ataupun konsumen. Contohnya ini, misalnya si pembeli ingin barang tertentu, maka dia minta ke si penjual untuk mencarinya gitu. Yang ketiga ada pemenuhan, yaitu berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Jadi setelah si konsumen atau pembelinya minta barang tertentu, maka dipenuhilah oleh si penjual. Selanjutnya ada penawaran. Nah, di sini puncaknya negosiasi, yaitu terjadinya tawar-menawar. Selanjutnya ada persetujuan, yaitu keputusan antara kedua belah pihak, di mana si penjual dan pembeli itu berpikir bahwa si harga ini tuh udah pas, sudah menguntungkan satu sama lain. Nah, setelah itu adanya pembelian, yaitu keputusan konsumen, jadi menerima tawaran itu atau tidak. Tapi harus jadi ya beli. Kalau misalnya nggak beli namanya bukan negosiasi. Terus terakhir ada penutup, yaitu salam penutup, bilang terima kasih ya, kayak gitu.
Struktur negosiasi tersebut digunakan untuk negosiasi jual beli, sedangkan negosiasi lainnya bisa disesuaikan strukturnya. Contohnya negosiasi pemecahan masalah itu tidak menggunakan atau tidak memerlukan pembelian, jadi bisa disesuaikan ya. Selanjutnya ada contoh pasangan tuturan. Yang namanya negosiasi pasti dilakukan oleh dua orang kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengucapkan salam, kita harus menjawab salam. Terus kalau bertanya itu kita jawab dan lain sebagainya. Kalian bisa pahami sendiri. Selanjutnya menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi bisa dilihat dari keempat ini. Yang pertama, kedua belah pihak bersedia untuk berkompromi. Yang kedua, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, harus saling menguntungkan satu sama lain. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak bersifat praktis dapat dilakukan. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Jadi kalau alasan ini tuh kamu harus menggunakan bahasa persuasi yang bisa mempengaruhi orang lain gitu. Selanjutnya ada proses bernegosiasi. Yang pertama itu ada pihak yang memiliki program. Itu bisa dikatakan sebagai pembeli, menyampaikan maksud dengan kalimat yang santun, jelas, dan terinci. Yang kedua, pihak mitra, yaitu penjualnya. Dia tuh boleh menyanggah si pembicara tapi tetap dengan santun ya, dan menghargai si pembelinya. Terus yang ketiga, pemilik program atau si pembeli mengemukakan argumentasi atau alasannya dengan kalimat santun dan meyakinkan dengan alasan yang logis. Terus yang terakhir, terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program negosiasi. Seperti itu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dan untuk tugas kalian kerjakan LKS halaman 6 bagian A dan B. Kalau misalkan penjelasan tadi ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.